utusan Allah, walaupun secara kekeluargaan itu adalah ponakan beliau. Ketika akan berucap asyhadu alla ilaha illallah, tiba-tiba datang pemuka orang-orang Quraisy. Abu Thalib katanya, kalau kamu berani-berani mengucapkan kalimat syahadat dan kalimat syahadatut tauhid dan kalimat syahadatur rasul, niscaya kamu tidak akan ditulis dalam sejarah bahwa kamu adalah pembesar orang Quraisy. Dan kami tidak menerima pemakanan kami ada orang-orang di luar agama kami. Masya Allah ya, karena secuil itu penghormatan dan penghargaan dari manusia, Sayyidina Abu Thalib merasa enggan. Oh sayang banget gitu ya, kehormatan saya turun temurun, masa harus hilang begitu saja gitu ya. Padahal kehormatan itu cuma 5 menit lagi kali ya. Pas 5 menit ceklek, udah ya, innalillahi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dirawat oleh Sayyidina Abu Thalib dari usia 8 tahun, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah, Allahumma hdi ala Abi Thalib. Tapi Allah langsung mencegah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya Muhammad, dalam Al-Quran itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah, hak Allah yang sangat sensitif sekali, tidak boleh disinggung oleh siapapun, karena orang yang paling dicintai yaitu Nabi Muhammad SAW, bahkan orang yang paling dicintai oleh orang yang paling dicintai, Allah tidak berkeinginan, ya tidak akan pernah terjadi. Maka untuk umatnya, berhubung Nabi Muhammad SAW ada riwayat ditegur oleh Rasulullah SAW untuk memintakan ampun, maka bagi kita umatnya haram memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Kalau bagi orang yang masih ada bagaimana? Boleh. Pertama, Rasulullah kan memintakan ampun untuk Sayyidina Abu Thalib ya, tapi Allah dilarang karena Sayyidina Abu Thalib sudah meninggal. Coba lihat kepada saudaranya yang lain, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Allah mendoakan akan hidayah tidak bagi orang ini ketika dua orang ini masih dalam keadaan musyrik? Mendoakan, Allahumma qawwil Islam bi Umaroini. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan terhidayahinya Umar bin Hisham ataupun Umar bin Khattab. Ya. Nah ini salah satu bahwa hak prerogatif Allah itu adalah doa juga ya. Mengijabah doa itu adalah hak prerogatif Allah. Terserah Allah mau mengijabah atau tidak. Yang diinginkan oleh Rasulullah sebenarnya siapa? Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini kakak dari Sayyidina Abu Thalib. Umar bin Hisham siapa? Paman atau uwa ya, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya paman, tapi dalam bahasa Indonesia ada uwa, ada pakde ya. Nah itu ya. Nah kalau di Arab istilahnya enggak, paman aja gitu ya. Nah yang diinginkan oleh Rasulullah adalah Sayyidina Umar bin Hisham, tapi Allah menghendaki yang masuk ke dalam Islam adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sementara Sayyidina Umar bin Hisham itu tetap menjadi musuhnya Allah. Bahkan siapa Umar bin Hisham itu? Abu Jahal. Ya, nama bekennya itu Abu Jahal itu. Seperti kita dalam kehidupan sehari-hari ya, nama Joni misalkan, nama Facebook Antonius, gitu. Nama bekennya gitu ya. Nah, salah. Satu lagi permasalahan Bapak Ibu hadirin sama sekalian, ketika Rasulullah SAW menyatakan diriwayatkan dalam satu hadis bahwa berkata kepada Sayyidina Sufyan bin
apa? Umayyah, Sufyan. Abu Sufyan itu adalah orang musyrik yang masuk ke dalam Islam. Kemudian bertanyalah Abu Sufyan ini, "Ya Rasulullah, kaifa abana?" Bagaimana tentang ayah kita? Rasul menyatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Bahwa sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu ada di dalam neraka. Ini maksud abi itu apa? Abi di dalam bahasa Arab istilah yang sering digunakan untuk orang yang merawat. Yang merawat Rasul siapa? Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib, dan ada siapa? Maisyarah, pembantu Siti Aminah ya, pembantu Siti Aminah. Nah, yang laki-laki ada 2 orang. Abu Thalib pamannya dan Abdul Muthalib kakeknya. Nah, yang lama siapa? Pamannya, dari mulai usia 8 tahun sampai menikah dengan Siti Khadijah. Maka disebutlah pamannya itu adalah abi, bukan Sayyidina Abdullah. Kalau Sayyidina Abdullah tidak mungkin. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada nggak anak yang tidak sayang sama orang tuanya? Nggak ada. Apalagi Rasulullah gitu ya. Rasulullah sangat sayang kepada Abi Thalib. Yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah abi pamannya, gitu ya. Sesungguhnya abi yakni Abi Thalib, wa abaka dan orang tuamu wahai Abu Sufyan, karena memang Abu Sufyan ayahnya belum masuk Islam. Maka finnar, pamanku dan ayahmu ada di dalam neraka, gitu ya. Baik, kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar. Salawat dan salam kepada junjungan kita sekalian al-mukhtar, yang terpilih dari seluruh makhluk, itu al-mukhtar, gelar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa ashabihi, dan juga kepada para sahabatnya, al-akhyar, dan juga yang terpilih, wa ba'du, dan seterusnya, gitu ya. Saya tidak menjelaskan kalimah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, dan juga syahadat, karena di dalam kajian keliling majelis duha ini sudah diterangkan, gitu ya. Jadi saya idam kepada para musannif dan juga pembahas kitab-kitab yang lain, wa ba'du, dengan kalimat